Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Anissa Febriana, NPM 2121010112. Baik, di sini saya akan memaparkan PPT dari kelompok 8 yang berjudul Hubungan Antara Moral dan Hukum dalam Islam. Pengertian moralitas. Kata moral berarti kesusilaan atau budi pekerti. WJS Purwadarminta mengatakan bahwa moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Ada padaan kata itu dalam Islam, yaitu al-akhlak dan al-adab. Menurut Al-Ghazali, akhlak merupakan tabiat jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan dengan perwatakan tertentu secara serta-merta tanpa pemikiran dan pertimbangan. Apabila tabiat tersebut melahirkan perbuatan baik dan taji menurut akal dan agama, tabiat tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila melahirkan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka tabiat tersebut dinamakan akhlak yang jelek. Moralitas memiliki makna yang berbeda dengan etika. Moralitas dipandang sebagai ajaran kewejangan, patokan baik itu secara tulisan maupun lisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar dapat menjadi manusia yang baik. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Perkataan yang diturunkan oleh Allah dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul yang tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan untuk hukum Islam ada keseluruhan bangunan dari peraturan dalam agama Islam, baik lewat syariat, fikih, dan pengembangannya seperti fatwa, kanun, siasa, dan lain-lain. Hukum Islam dalam arti syariah merupakan ketetapan-ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia melalui Al-Quran dan Sunnah. Hubungan moral dan hukum Islam. Manusia memiliki cara berpikir yang berbeda dengan sifat dan tingkah laku yang berbeda. Hal ini akan memengaruhi tindakannya. Pada masyarakat sederhana akan memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Perbedaan cara pandang tiap manusia dengan manusia lainnya terpengaruh terhadap moral masyarakat. Ini menimbulkan dua kelompok pemikiran, yakni kelompok yang berpendapat bahwa hukum bersatu dengan moral dan kelompok dua berpendapat dengan hukum terpisah dengan moral. Dalam Islam, hukum merupakan faktor pokok yang memberikan bentuk masyarakat Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang bermaksud dalam Al-Quran dan Sunnah. Menurut Rasiji, terdapat 3 macam hubungan antara hukum dan moral sebagaimana yang dibahas dalam filsafat hukum umum. Yang pertama, hukum dan moral harus berdampingan karena moral merupakan pokok hukum. Yang kedua, masing-masing hukum dan moral ada bidangnya, tetapi moral lebih tinggi daripada hukum. Yang ketiga, masing-masing hukum dan moral ada bidangnya sendiri yang tiada hubungannya satu dengan yang lain. Ada 4 macam pola hubungan hukum dan moral. Yang pertama, hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral. Yang kedua, hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral hukum. Yang ketiga, ada persinggungan, titik singgung antara kaidah hukum dan kaidah moral. Yang keempat, tidak ada hubungan antara hukum dengan moral karena kedua bidang itu bukan dua hal yang terpisah, tetapi juga dua aspek yang berbeda. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.